Kembali lagi di bincang MMA. Minggu ini ada Mexican Independence Day yang merupakan big event. Ada dua event besar, UFC San Antonio, Diego Lopez lawan Joan Silva. Menurut gue sangat ditunggu Noche UFC. Dan ada setelah itu ada Terence Crawford lawan Canelo Alvarez. Menurut gue this is the biggest day in martial art, the biggest day in combat sport history. Menurut gue, wah, gue gak sabar banget untuk besok. Jadi acara mulai dari jam 2 pagi, dimulai dari UFC Noche. Itu ada, bentar gue lihat, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fight jam 2 malam, jam 2 subuh. Terus di main cardnya ada 6 fight. Yang gue penasaran banget tuh main eventnya udah pasti Diego Lopez sama Joan Silva, karena dari sini kita bisa lihat mungkin Alexander Volkanovski bakalan lawan Leron Murphy nextnya. Tapi setelah itu gue sangat penasaran banget pengen lihat Joan Silva lawan Alex Volk. Dan Alex Volk Lopez juga menurut gue seru juga gitu. Alex Volk Lopez dan featherweight division lagi seru-serunya. Dan prediksi gue untuk minggu ini, gue sih milih Joan Silva untuk menang dari Diego Lopez. Tapi fighting nerd ini lagi rada-rada bermasalah nih. Waktu itu Carlos Prates kalah welterweight sama Ian Gary. Terus Rufi kalah kemarin sama Benoit Saint-Denis. Terus abang-abangan mereka Caio Borralho kalah sama Imavov. Dan terakhir ini di Joan Silva. Apakah Joan Silva bisa menang dari Diego Lopez? Gue sih feeling bisa, karena Joan Silva itu, ini gue liat dia tuh kayak merap gitu, selalu senyum, selalu eksplosif di oktagon. Bedanya merap sama Joan Silva, merap itu lebih wrestling, kalau Joan Silva lebih standing, dan grapplingnya juga bagus si Joan Silva. Tapi kita lihat di fight ini, karena Diego Lopez on the other side, dia dibilang sniper featherweight. Yang ngomong dia sniper tuh Volkanovski ya, featherweight, ya si featherweight champion. Di grappling juga bagus, black belt jiu-jitsu. Jadi Diego Lopez Joan Silva sangat buat tunggu. Fight setelahnya ada Kevin Gastelum melawan Dustin, Rob Font lawan David Martinez, Rafa Garcia. Enggak, menurut gue ini bakalan seru. Cuman nggak kayak tahun kemarin yang UFC Noche-nya itu pay per view di Sphere, jadi spesial banget. Ada Ignacio Bahamondes, ada Sean O'Malley lawan Merab, meskipun bukan Meksiko di antara dua dari mereka, tapi bener-bener spesial gitu untuk UFC Noche-nya. Di tahun ini si UFC Noche nggak live pay per view, dan tahun kemarin harus diingat itu berhadapan sama Canelo juga di hari yang sama. Dan setahun setelah itu Canelo Alvarez bekerja sama UFC dan Dana White untuk produksi Zuffa Boxing yang Canelo lawan Crawford. Jadi lucu banget. Dan UFC saking besarnya UFC saking besarnya power mereka, marketing mereka saking besarnya, gue tuh ngerasa UFC malah melupakan UFC Noche ini. Di UFC embedded ada Crawford sama Canelo gitu, di push gitu orang-orang yang Callum Walsh dan fight yang sebelumnya. UFC nggak nge-push untuk UFC Noche, tapi UFC nge-push untuk Canelo. Saking besarnya marketing UFC-nya gitu, eden banget. Jadi UFC-nya sendiri termasuk Dana White melupakan UFC Noche ini. Gue sih masih tetap semangat gitu untuk nonton Joan Silva sama Diego Lopez. Tapi karena UFC juga, gue jadi semangat dan jadi tahu dunia boxing. Dan menurut gue jarang banget dunia boxing ada sampai segininya gitu. Ring, terus yang Jack Paul tuh apa ya? Gue lupa. Cuman banyak banget promotion boxing yang nggak segede kayak UFC gini. UFC kan prominent
martial art ya. Jadi menurut gua mesin marketingnya ngeri banget, sama kayak WWE lah. Tapi yang jelas ini adalah, gue belum kali ini excited ini nungguin boxing fight Canelo sama Crawford, dan ada dokumenternya di Netflix, ada embedded, jadi kita bisa ngelihat Canelo itu seperti apa dulu, fightnya dia kayak gimana, Terence Crawford seperti apa layaknya. Jadi UFC membuat orang yang nggak begitu tahu dunia boxing udah besar di US, tapi kayak gue lebih MMA fans, jadi lebih nih loh dunia boxing, nih loh Terence Crawford, nih loh Canelo Alvarez, dan UFC udah biasa kayak gitu. Satu hal juga di press conference ini kelihatan banget dunia boxing tuh sangat, lu kalau lihat embedded gitu ya, ada level-level orang kayak let's say Bryce Mitchell atau Ian Gary gitu, yang belum jadi champion, udah prominent tapi belum begitu besar, sama Sean O'Malley. Kalau gue lihat embedded, mereka tuh sama-sama punya rumah yang bagus. Kalau di boxing tuh kayaknya jauh banget. Rumah Canelo, lu nonton di Netflix ada dokumenternya, tuh bagus banget rumahnya, gila, gue bilang bagus banget ini rumahnya. Sementara on the same card ada fighter, gue lupa namanya siapa, boxer fight juga, rumahnya ya biasa aja gitu, rumah-rumah Amerika di Oklahoma atau di mana. Jadi wah, jomplang banget ya. Kalau di UFC kan ada Conor McGregor, dan mungkin cuma satu Conor McGregor, tapi kalau di boxing tuh kayaknya dalam satu ini jauh gede banget, kayak Sean O'Malley gitu, kaya, tapi yang lain-lainnya juga ya nggak kayak banget kayak Sean O'Malley, cuman kayak mendekati gitu bisa. Cuman kalau boxing gila, lu lihat rumahnya Canelo Alvarez bagus banget, sementara boxer yang lain yang dalam satu card tuh jauh banget ya, dan padahal dia tuh 20 something gitu. Wah, gue bilang ngeri banget sih di dunia boxing. Gue saking, dan UFC biasa banget untuk ngenalin ini nama yang besar ya, Canelo Alvarez dan Terence Crawford, ke fans mereka, ke orang-orang yang nggak suka boxing. Ini loh Canelo Alvarez dan Terence Crawford. UFC udah biasa banget ngelakuin hal kayak gitu. UFC sering banget kayak Carlos Prates yang dulu belum siapa-siapa, Ian Gary, atau Joshua Van lah yang sekarang lagi hot banget di flyweight division. Dia ngenalin nih Joshua Van melalui embedded, melalui tim marketingnya dia. Kenapa sih kita harus peduli sama dia? Nah, di situ jadi mulai ke-build nama-namanya. Ini bukan nama-nama sekelas Israel Adesanya atau Kamar Usman gitu. Dan di press conference-nya juga boxing beda banget. Di press conference-nya UFC ngebuat press conference untuk main card-nya tanpa Canelo sama Crawford. Jadi udah dulu mereka dikenalin nama publik, si A, si B, si C, udah beres mereka, baru spesial tuh main event-nya. Dan dunia boxing menurut gue aneh banget beda sama UFC. Jadi makanya nggak ya, karena orang jadi lebih peduli sama main event yang pernah gue bahas ya, daripada company-nya. Karena kalau di UFC kan orang peduli sama company-nya ya. Kayak gue mau nonton Noche UFC, mau itu Valentina Shevchenko lawan Erin Blanchfield, Valentina Shevchenko atau Alex Grasso, atau Sean O'Malley atau Merab, atau John Silva atau Diego Lopez. Menurut gue peduli sama whole card-nya UFC. Kayak kemarin di Paris kan bagus banget sih UFC card-nya, 9 finish, 2 decision, dan decision juga bagus fight-nya. Jadi nonton whole fight UFC itu lebih seru banget. Kalau boxing kan kayak, gue yakin nih di Netflix nanti Allegiant Stadium pasti mungkin rame-rame di main event, atau main event mungkin rame, dan di main event enggak. Siapa ya lu yang nggak sabar kayak gue? Karena dari jam 2 pagi mungkin sampai jam 12 full, berapa tuh? 10 jam, 12 jam. Kayaknya 10 jam full untuk combat sport. Gua menunggu banget. Gimana kalau lo? Gitu ya dari gue, sampai ketemu di bincang MMA berikutnya.